ayune pribadi. Yahudi itu juga demikian, Pak. Ada dua pilar kekuatan. Mampu hidup bersama. Kemudian bekerja sama skala besar. Jadi ada keseimbangan hidup. Ya, ada keseimbangan hidup. Manajemennya ya tadi. Kita dari pribadi, kemudian privat, ya, kemudian kita go public gitu. Jadi ranah-ranah itu kita kembangkan secara kebersamaan. Saya pikir bisa. Ya, kalau mindset kita bangun seperti itu, ya, kekuatan ujungnya adalah kekuatan kerjasama skala besar. Jadi ketika ada ketidakseimbangan dalam tubuh pribadi-pribadi, ini kan kami ngajarkan benar. Tidak semua pribadi kuat selamanya kuat, betul nggak? Betul. Ada sakitnya, ya nggak? Ada stresnya nggak? Iya. Masalah ini banyak banget ya. Masalah itu semua orang pasti punya kan? Punya. Kalau udah masalah banyak, stres nggak? Masalah. Itu ada kebersamaan. Jadi kita tidak mati ketika kita ada masalah pribadi, ketika kita collab, ketika kita hancur gitu ya, ketika kita stres, masih ada kebersamaan di mana kita bisa hidup di sini. Ya, tetapi juga pribadi itu penting karena yang namanya tanggung jawab itu bicaranya adalah tanggung jawab pribadi. Masing-masing pribadi punya tanggung jawab gitu ya. Punya keinginan gitu ya, punya tanggung jawab. Makanya kalau dalam hal tanggung jawab tuh selalu bicaranya saya gitu ya. Saya yang akan bertanggung jawab. Ya. Kalau kami itu nanti ada yang melintut. Ya. Tanggung jawab kami siapa ini? Ya, pasti ada yang di belakang, ada yang ngumpet gitu ya. Tanggung jawab kami. Jadi kalau sudah nuksan itu ya pemimpin itu ya saya bertanggung jawab. Berapa nuksannya? Saya tanggung jawab. Jangan kami selesaikan. Kaminya siapa? Kami lagi. Kalau sudah nuksan akhir bulan ya saya tanggung jawab. Gak ada kami lagi. Kami di depan nih udah bicara kami musyawarahkan, kami kawal, boleh. Tapi kalau sudah masuk pada ranah ini harus bertanggung jawab ini, gitu ya. Saya bertanggung jawab. Jadi sikap harus seperti itu sehingga mampu menempa diri kita ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berkualitas, gitu ya. Nah, itu di situ kita akan memulai dari satu integritas yang kita kembangkan di dalam sistem yang kita bangun. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus kita saling kuatkan gitu, di dalam kita membangun satu sistem yang kuat. Jadi Bapak Ibu mari kita ya perkuat di situ. Alhamdulillah saya pikir kita sangat bersyukur memiliki tim yang hebat ya. Sudah ada 7 Pokja di Bantul, yang mana 7 Pokja itu semuanya memiliki tim,
semuanya memiliki yang namanya CSO. CSO yang ada ini harus ada yang menjadi optimator. Bapak Ibu harus pada skala manajerial. Dimanapun bisnis tanpa manajemen tidak bisa berkembang lebih jauh. Dimulai dari satu optimator. Bagaimana caranya? Harus mendidik. Makanya yang hari ini kita lakukan, kami lakukan setiap Sabtu itu mendidik para mudabirnya dulu kan, supaya mudabirnya ini, ketua-ketua pokjaknya ini bisa mendidik kembali. Ya, Pak Wakidi. Jadi setelah mampu, konsepnya bukan Bapak Ibu terus memposisikan sebagai operator yang bekerja, harus mindsetnya diangkat kembali. Bapak Ibu harus bisa mendidik lagi, gitu ya. Bisa mendidik lagi. Nanti juga regenerasi itu begitu. Jadi yang di depan itu betul-betul harus naik ke langit. Maksudnya membaca potensi yang ada di bumi itu secara luas. Jadi melangkahnya keluar, mencari potensi, gitu. Seperti sahabat kita itu loh yang kemarin dari Jakarta yang ke Bendung itu, Pak siapa namanya itu? Ya itu, dia udah berpikirnya nyari potensi, terbang ke Malaysia, terbang ke Jogja, terbang kemana lagi, begitu Pak, kerjasama. Kemudian menyiapkan anak didik, begitu. Ya. Nah kemarin kita belajar tentang bagaimana meningkatkan kualitas saat koordinasi, kapan itu kami sampaikan. Di antaranya untuk bisa meningkatkan kualitas itu ada yang namanya rekrutmen, ada yang namanya perubahan sistem, kemudian ada yang namanya positioning atau penempatan dan kesempatan. Sekiranya orang sudah mampu berintegritas, berkualitas, posisikan. Ketua mempunyai tugas memposisikan, ya. Jadi bisa koordinasi dengan pengawas dan pembina. Ini sudah layak untuk memiliki satu tanggung jawab, ya. Walaupun baru masuk SP Plus, tapi kalau sudah akidahnya, integritasnya tinggi, gitu, edukasinya juga bisa cepat mengikuti. Ayo diposisikan, gitu ya. Dari posisikan. Pak Samyo. Pak Samyo. Pak Mulyadi. Divisi dilengkapi. Pak Matio. Ya. Nompo teleponnya iso ya. Kasih peran. Jadi sudah ada yang optimasi, diarahkan ke Pak apanya, homestay-nya misalkan. Pak Matio ini kan punya homestay. Bapak Ibu kan saya lihat belum serius memasarkan homestay di Trimo itu apa sih? Ada enggak yang sekarang ini memposting tentang judulnya homestay di Delingo? Judulnya seperti itu. Ada belum? Belum. Dipasarkan di seluruh wisatawan di seluruh Indonesia. Jadi ada homestay di Delingo, Bantul, Jogja. Cari homestay di Delingo, Bantul, Jogja. Dibuat konten yang bagus. Jadi SB Flash Tourism. Sudah belum, Pak? Belum. Padahal ada sahabat kita. Coba catat langsung gitu. Sehingga jadi apa namanya? Kebiasaan bagi kita ini. Untuk membangun kualitas itu berorientasi kepada basisnya adalah pemberdayaan ekonomi umat. Ya, Bu Silma sudah mulai berpikir tentang umatnya yang di Makassar. Cepat atau lambat, ya. Pasti ada order masuk. Kemarin sudah saya lihat ada job paving sampai ribuan meter persegi udah disuplai. Ini sudah masuk penawarannya. Akhirnya apa? Akhirnya umat kita yang sudah
sudah nggak berdaya itu, yang keluh kesahnya sudah 3 bulan tidak ada penghasilan, sampai rumahnya digadekan, ya kan? Betul, ya, itu akan tertolong oleh keberadaan kita. Artinya apa? Kita berorientasi kepada umat. Orang-orang atau umat ini adalah orang yang sudah sanggup menyatakan dirinya berjuang, gitu ya. Sanggup dirinya untuk mengikuti suatu perjuangan, membangun suatu peradaban. Kalau ironis seperti itu, bahwa dia tidak bisa penghasilan, tidak ada proyek masuk, terus Bapak Ibu peran sebagai para pengatur tadi, para mudabir itu, para ketua itu, bagaimana tanggung jawabnya? Maka kami selalu coba berorientasi kepada umat. Berkahnya luar biasa, sangat mulia, ya. Kemarin ada umat yang menghubungi saya, yang di Pak Pulung itu, dia punya produk apa namanya itu, granit sintetik. Coba kami ingatkan lagi, yang merasa menjadi pokjaknya, ya, yang untuk interior, yang untuk kitchen set dan lain-lain itu, ya, spesifik sekali dan harganya murah dari dia. Dan permintaannya luar biasa, dia siap ke seluruh kota, Pak, seluruh daerah. Itu kalau Bapak Ibu pandai, cerdas gitu ya, punya tekad dan disiplin yang tinggi untuk menjaga amanah, membangun usaha berbasis keumatan, yang akhirnya nanti menjadi jamaser itu, orang yang siap membuatkan jalan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini luar biasa. Maka yang teman-teman hari ini sudah punya yang mentality tentang tugas dan tanggung jawab mensejahterakan umat itu dirapatkan kembali, gitu. Yang muda harus cepat memahami apa yang sudah kami share di grup itu, ya hasil daripada bincang-bincang kita dengan umat-umat yang ada itu. Jadi mindset ini tolong harus diadopsi oleh para ketua dan sahabat-sahabat semua yang hari ini duduk di sini. Jadi kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi ya dalam peran aktif kita menjalankan program Jamas ini. Jadi program Jamas itu jangan diukur dari sesuatu yang bersifat sempit, bahwa kita ini yang setoran itu, gitu ya. Itu hanya barometer dari dampak kemakmuran umat, gitu. Harapan kami Jamas itu adalah ditempatkan pada posisi depan, bukan pada posisi belakang yang Bapak Ibu hanya bisanya nage-nage setoran umat, gitu ya. Tapi setoran kreativitas dari umat, apa yang bisa mereka lakukan, tolong digali betul-betul sehingga kita bisa optimasi. Kalau mereka sudah dan mau untuk ikut proses pembelajaran, itu lebih baik. Jadi posisinya bukan saja pada skala orang yang pasif gitu ya, tetapi orang yang juga ikut aktif berpikir lebih luas gitu. Orang yang mau belajar duduk di kantor itu, ya. Jadi memang banyak sekali sih yang sekarang kita lihat pada posisi diangkat gitu ya. Jadi memang pada posisi seperti agen saja. Harapan ke depan kita harus bisa untuk memposisikan teman-teman yang sudah terkait dengan program kita itu untuk menjadi para penggerak daripada program-program optimator kita itu. Jadi itu yang bisa membuat kemakmuran, yang bisa membuat kesejahteraan, ya. Yang akhirnya kita bisa membangun suatu paradigma yang dibangun, itulah yang akan nanti disebut dengan yang namanya peradaban. Jadi yang hari ini kita ini dianggap sesuatu yang ya menyusahkan orang tadi, ya kan?
kan? Kita akan berbalik, akan memberikan kemakmuran pada waktunya, dan itu harus optimis. Dan Bapak Ibu tidak boleh main-main gitu ya, harus punya tekad dan disiplin yang kuat seperti Yahudi. Yahudi itu kalau udah bisnis ya luar biasa ketekunannya. Itulah Bani Israel. Bani itu keturunan Israel itu melek malam. Israel itu selalu berjalan, otaknya tetap diputar pada malam hari juga. Jadi sedikit tidur. Orang-orang yang sedikit tidur karena memikirkan umat. Kalau Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Jadi Allah itu ya memang tidak tidur. Ya kan? Apa? Memikirkan umat. Bagaimana umat kita harus betul-betul kita pandaikan, kita edukasi, kita didik, terus kita konsisten, kita juga rekrutmen. Ya, kita tidak bisa mendapatkan kualitas kalau tidak rekrutmen. Mari ada 3 mahasiswa, terus dikawal. Ya, kita bina betul-betul, bukan pada skill saja, tapi juga mentalitinya. Kita buatkan paradigma. Bagaimana Islam yang sesungguhnya? Kemarin kan masih kita lihat ya, yang namanya Uwin itu ya pakai sarung begitu. Madura, Makassar, bulan pondok yang paradigma umum itu, bahwa Islam itu ya orientasinya akhirat gitu ya. Padahal Islam itu jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunianya aja belum bisa menata dunia ini dengan hasanah, apa mungkin akhiratnya akan hasanah gitu ya. Maka kita tata, kita terus ya ajak berpikir lebih luas bagaimana Islam yang sesungguhnya, Islam yang totality ya. Lu di sini apa? Jadi masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Apa? Jadi tidak boleh mengartikan Islam secara sempit ya. Jadi harus merdeka. Jadi kita harus banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran yang lain juga sebagai satu ya decrease comparison gitu ya. Kita harus ada tingkat perbandingan dengan umat yang lain. Jadi yang dikatakan kuntum khairu umat itu ya betul-betul kamu adalah yang sebaik-baik umat. Ya sebaik umat itu ya tadi orientasinya Yahudi bisnis itu bukan hanya untuk memperkaya diri ternyata toh. Ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses juga akhirnya untuk sosial. Bagaimana bisa merubah dunia ini menjadi lebih indah, menjadi lebih bahagia, memudahkan semua orang, memudahkan orang-orang yang tidak bermodal bisa berbisnis. Dengan internet itu kan kita nggak bermodal, tapi bisa berbisnis. Ya, asalkan memiliki tekad, ketekunan, kemauan untuk mengumpulkan, menyusun, ya sehingga terjadilah rangkaian-rangkaian bisnis yang terus berkembang. Jadi mari jangan ya tidak sabar, semuanya harus berproses dan sabar, ya sobru harus sobur, harus cerdas dan sabar ya. Di akhir itu memang harus cerdas dan sabar dalam melaksanakan ketaatan. Jadi kita punya konsep, kita itu diperintah Allah untuk mengatur dunia gitu ya. Jadi kita menjadi pengganti Allah, khalifatu fil ardh. Jadi kita harus menggantikan peran Allah untuk menjadikan kehidupan ini menjadi lebih indah, lebih baik. Ya, kita belajar terus, ya mengeksplor alam juga menjadi bagian bagaimana dunia ini bisa bergerak lebih baik. Ini dulu juga tandus, kemudian digerakkan oleh komunitas-komunitas yang berpikir, sekarang menjadi wisata, semua bergerak dunia. Faktor pariwisata untuk di Jogja itu menjadi primadona yang betul luar biasa. Kita di sini, mari tadi apa yang disampaikan Ketua SPFlash untuk terus mengkawal investasi
investasi. properti, mari betul-betul dikuatkan. Ya, kalau kita mau bermain, bermainlah seperti cara berpikir Yahudi. Kalau Yahudi kejauhan, ya cara berpikirnya kayak Cina lah gitu ya. Cina itu Sumarekon, kemudian Citraland, bagaimana Lipo dulu bisa merubah dunia. Ya Pak Wakid ini orang properti tahu ya. Ya, ketika Cina tidak berpikir tentang tempat yang strategis, dia kalau beli tanah Solo di Ujung Berung, di Balaraja, di Tangerang. Nggak ada yang berpikir Tangerang itu bisa menjadi kota seperti itu. Yang dipikirkan Cina itu adalah yang penting luas, harga murah. Beli tanah 1.000, Yamaha kita aja itu kan 7.000 gitu ya. Apa sekarang ini masih ada tanah-tanah yang murah? Pertanyaannya, jawabannya ada ya Bu. Ini kan marketing properti ya. Berapa yang per meter paling murah berapa? Yang 2 hektar itu cuma 130 juta 2 hektar. Oh. Jadi satu meter itu nggak nyampe 20.000, cuma 7.000. Sama bakso aja mahalan bakso. Dalaman mana itu? Itu di Wonosari ada. Ini. Saya Wonosari kota loh. Dilaporkan sama ini ketua SD Plus Properti sama 2 hektar. Pak investor. Cuma 130 juta loh. Di data. Cuma 7.000. Ya. Ayurung nih. Bakso Ayurung. belum. Sampai Pak. Ini 2 hektar loh. Yo sesor survei. Nempel berapa? Ini ada berapa orang ini? Iya ditempel. Ini ada berapa orang? Data. Ada 25 orang ini. Ya 25. Kalau 130 juta Berapa kapleng itu? dibagi 25 berapa? Bu Silma? 25 juta. 6 juta. Ayo cash lagi cash. Ayo bandingan. Banteng hari ini. Lame bere gerak. Enggak, tanahnya enggak miring, cuman dia itu letter C. Ya justru letter C itu sangat mudah untuk dijadikan Masih SHM. mau 130 juta. iya 2 hektar. Iya masih bisa. Ditawar jadi 100. Oh, udah ada 40, tinggal nambahin 60. 60 bagi 25. Daerah mana, Bu? 2 jutaan. Langsung. Beli. Gunung Kidul. Ya, beli. Yang punya motor ya jual dulu motornya daripada nggak dipakai. Ini anaknya dari tadi nelpon saya. Oh iya. Ini karena apa? Pusing, apa Semanu. kepepet, butuh uang kepepet. Semanu. Nah, Nanti. Gunung Kidul. Ayo Gunung Kidul ini ngendi? Bapak Ibu harus paham bahwa Gunung Kidul itu hari ini adalah tempat wisata teramai di Jogja, di Indonesia lah. Ya, boleh, ayo. Bali itu sekarang sudah kalah trafiknya dengan Jogja lah. Jogja itu paling ramai adalah Gunung Kidul. Tuh. Jadi itu yang namanya